Dia itu berpura-pura sebagai Numeju dengan informasi yang telah dia dapetin. Dia hanya menakut-nakuti Chris Wu. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tuntas tentang Chris Wu, mulai dari kronologi awal sampai yang heboh di Weibo. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang kronologi awal dari apa yang terjadi sama Chris Wu. Kenapa sih Chris Wu itu bisa terjebak dalam masalah seperti ini? Apa yang terjadi sama dia sebenarnya? Jadi untuk kronologi awalnya kayak gini, ada seorang wanita namanya adalah Numeju. Numeju ini kayak menceritakan bahwa dia itu telah mendapatkan pelecehan seksual gitu dari Chris Wu. Dan untuk pernyataan lengkap dari Numeju adalah seperti yang berikut ini, langsung aja kita baca bersama-sama. Mereka atau pihak Chris Wu itu mengatakan bahwa itu adalah sebuah wawancara. Mereka juga tidak mengatakan bahwa itu juga berlangsung pada malam hari ya. Karena satu dan juga lain hal, mereka pun menjemput aku larut malam. Dan saya juga masuk mobil dan manajernya mengatakan bahwa Chris Wu udah ada di sana. Dan saya juga tiba sekitar pukul 21.00 dan dipaksa untuk bermain game. Dan gak ada satupun dari mereka yang membicarakan tentang pekerjaan. Saya itu ingin pulang, tapi manajernya nggak ngizinin aku, dan bahkan itu ngambil handphone aku nih. Dan pada akhirnya handphone aku bisa aku ambil di saat aku pengen ke kamar mandi, dan di saat itulah aku nelpon teman aku nih untuk minta bantuan gitu. Namun pada akhirnya manajer mengetahui hal tersebut, dan dia juga mengatakan kalau saya tidak bersenang-senang, nantinya Chris Wu itu akan marah. Dan hal itu juga sepertinya nggak baik-baik ya, karena aku bisa mudah aja nih di blacklist kalau Chris Wu udah angkat bicara. Manajer juga mengatakan Chris Wu itu punya proyek besar loh, dan jika saya bisa dengan baik menjadi model klip di video musiknya, saya nanti bisa mendapatkan proyek di drama-drama besar. Dan bahkan dia juga mengatakan saya bisa loh jadi artis di agensinya. Jadi pada saat itu saya tidak bisa berpikir jernih, apalagi pada saat itu saya adalah remaja berusia 17 tahun. Jadi dari pernyataannya ini dapat kita simpulkan bahwa dikarenakan itu adalah remaja yang usianya 17 tahun, dia itu nggak bisa punya pikiran yang lebih jernih, ngerti nggak sih? Jadi seolah-olah dia mengatakan bahwa dikarenakan dia itu masih minor, di bawah umur seperti itu, dia itu dapat dimanipulasi dengan mudah oleh orang-orang dewasa, kayak gitu. Saya pun dipaksa kembali ke ruang tamu dan juga beberapa orang memaksa saya untuk minum, termasuk Chris Wu juga. Dia mengatakan aku udah pergi terlalu lama nih, jadi aku pun harus minum 2 gelas koktail. Dan setelah minum, ya saya juga kehilangan kesadaran dan ketika bangun, udah ada di tempat tidurnya Chris Wu. Dan ketika dia bangun, dia bertanya kenapa aku berdiri, dan dia pun narik aku kembali ke tempat tidurnya. Oke, dan di sana dia mengatakan akan bertanggung jawab kok dan menjaga aku selamanya. Dan dia juga mengajak aku untuk ketemu ibunya pada tahun baru. Dan pada saat itu dia juga terlihat tulus. Habis itu Numeju mengatakan bahwa Chris Wu hanya menghubunginya ketika dia itu punya waktu kembali ke Beijing. Dan ketika bertemu mereka itu hanya menghabiskan waktu di rumah. Jadi nggak pergi kemana-mana gitu, hanya stay di rumah. Dan selama berhubungan dengan Chris Wu, dia juga hanya mengenal staf, asisten, sepupu, dan juga beberapa produser. Oke, itu adalah pernyataan dari Numeju. Dan pernyataan dari Numeju ini juga menjadi heboh di kalangan netizen. Dan bahkan Chris Wu pada saat itu mendapatkan banyak sekali komentar kebencian dari orang-orang. Dan pada akhirnya Chris Wu di sini nggak tinggal diam. Dia pun mengeluarkan pernyataan. Adapun untuk pernyataan dari Chris Wu adalah seperti yang berikut ini. Aku nggak langsung merespon karena nggak ingin mengintervensi proses hukum. Tapi aku juga nggak menyangka bahwa diam akan membuat rumor ini semakin liar. Saya juga udah mencapai batas kesabaran loh. Saya hanya pernah bertemu dengan Meju satu kali saat berkumpul dengan teman-teman pada tanggal 5 Desember 2020. Aku juga tidak pernah memaksanya untuk minum alkohol ataupun mengambil handphonenya. Nggak ada satupun hal yang diceritakan itu terjadi. Banyak kok orang dalam perkumpulan itu yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Saya juga nyatakan nggak pernah ada yang namanya pemerkosaan. Setelah rayuan nggak ada pemerkosaan menggunakan obat ataupun anak di bawah umur. Dan kalau itu emang benar, tolong jangan khawatir. Aku sendiri akan masuk penjara dan juga bertanggung jawab secara hukum atas kata-kata saya di atas. Saya juga benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan terhadap semua orang. Oke, itu adalah pernyataan dari kedua belah pihak. Jadi Numeju dan nuduh, tapi Chris Wu-nya itu membantah tentang tuduhan yang diberikan oleh Numeju. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Nah, yang terjadi selanjutnya adalah ada campur tangan kepolisian. Nah, di sini polisi itu melakukan penyelidikan terhadap kasus mereka, dikarenakan kasus mereka juga menimbulkan kehebohan, maka harus segera diselesaikan seperti itu. Kita di sini harus melihat siapa yang bersalah dan juga siapa yang benar. Dan pada akhirnya dari hasil penyelidikan polisi adalah seperti yang berikut ini. Untuk polisi sendiri itu mendapatkan berbagai informasi. Yang pertama adalah tentang bagaimana awal perkenalan dari Numeju dan juga Chris Wu.
Jadi awal pengenalan mereka adalah dikarenakan manajer dari Chris Wu. Jadi manajer Chris Wu yang disebut dengan nama Peng itu diduga memujuk Meiju untuk rumah si Chris Wu dengan memakai alasan kalau dia itu terpilih sebagai pemeran utama untuk video musik terbaru dari Chris Wu. Dan akhirnya pada tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 10 malam, Peng sudah mengatur agar Do Meiju menghadiri pertemuan di rumahnya Chris Wu. Di situ mereka asik bermain game dan juga berpesta sampai akhirnya terjadi hubungan suami istri antara Chris Wu dan juga Do Meiju. Dan setelahnya, Chris Wu dan juga Do Meiju itu sempat saling berkomunikasi selama 4 bulan sampai pada bulan April tahun 2021. Dan katanya Chris ini bahkan sempat mentransfer uang sebesar 32.000 yuan atau sekitar 71,6 juta rupiah untuk Do Meiju belanja online. Untuk belanja online aja sampai 71 juta rupiah loh. Amazing. Dan beberapa bulan setelah pertemuan itu, tepatnya pada Juni 2021, Do Meiju dan teman dekatnya yang disapa dengan Liu berusia 19 tahun diduga membicarakan tentang cara untuk mempublikasikan hubungan Chris Wu dengan Do Meiju. Nah, kenapa sih mereka itu mencari cara untuk mempublikasikan hubungan mereka? Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan popularitas. Karena seperti kita tahu bahwa Do Meiju juga pengen menjadi selebriti seperti itu. Nah, jika ada berita kencan antara dia dan juga Chris Wu, itu kan akan memberikan keuntungan sama dia. Nanti akan banyak yang lirik dia dan juga mungkin ini juga menjadi kesempatan yang besar untuk dia untuk meraup popularitas yang besar. Dan pada akhirnya pada tanggal 2 Juni 2021, Liu ini memakai akun Weibo-nya Liu Meili, memposting tentang Do Meiju yang telah dilecehkan secara psikologis oleh si Chris Wu. Dan melihat hal ini, ada seorang pria. Jadi pria ini penipu. Dia itu kayak manfaatin situasi di sana. Dia tuh pengen dapatin keuntungan juga. Dan dia ini juga menyamar sebagai Do Meiju dan juga pengacara Chris Wu untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari kedua belah pihak. Jadi kurang lebih kayak gini ceritanya. Si penipu ini itu nanti akan hubungin pengacara Chris Wu. Dia itu berpura-pura sebagai Do Meiju dengan informasi yang telah dia dapetin. Nanti dia bilang sama pengacaranya Chris Wu, kasih gua dong 3 juta yuan. 3 juta yuan ini kurang lebih 6,7 miliar rupiah guys. Tujuannya mungkin untuk menutup kasus ini kali ya. Dan Cenggo setelah menghubungi pengacara dari Chris Wu, habis itu si cowok ini juga nanti akan menghubungi Do Meiju. Nanti dia hubungin Do Meiju, ngaku-ngaku nih jadi pengacaranya Chris Wu. Nanti gua kasih lu 3 juta yuan gitu. Dan padahal sebenarnya nggak ada pihak yang menyetujui hal tersebut. Apakah Do Meijunya juga nggak minta jumlah tertentu, pengacaranya juga tidak akan memberikan jumlah tersebut. Sampai pada akhirnya Ibu Chris Wu mentransfer 500.000 yuan atau 1,1 miliar rupiah ke Do Meiju dalam 2 transaksi terpisah pada tanggal 11 Juli 2021. Si cowok yang belum menerima uang itu terus berpura-pura nih sebagai Do Meiju dan meminta sisa 2,5 juta yuan kepada pengacaranya Wu. Dan gak hanya pihak Chris Wu saja, setelah Liu menyamar sebagai pengacara Wu dan juga meminta Do Meiju untuk menandatangani perjanjian penyelesaian, Liu yang menyamar itu juga memeras Do Meiju dengan meminta uang sebanyak 500.000 yuan untuk dikembalikan. Nah, setelah Meiju setuju mengembalikan uang tersebut, Liu memberikan rekening bank Alipay miliknya dan juga Do Meiju mentransfer 180.000 yuan atau 403 juta rupiah. Dan guys, pada saat itu banyak banget rumor tentang hukuman yang akan diberikan kepada Chris Wu. Ada yang menyebutkan bahwa Chris Wu ini akan dihukum mati. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa Chris Wu itu akan dikebiri. Dan hanya itu saja, Chris Wu juga bakalan di-ban dari Cina. Terutama dia juga katanya nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi, terutama berkarir lagi di industri hiburan Cina seperti itu. Dan Cinggu, setelah waktu berlalu gitu ya kan, permasalahan ini juga mulai terlupakan oleh orang-orang. Banyak juga yang sudah mulai move on dari permasalahan tersebut. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi sama Chris Wu selanjutnya. Baru-baru ini ada lagi yang heboh nih di Weibo gitu ya kan. Teman dari Do Meiju yang sempat ngebantu dia pada awal tadi itu tiba-tiba menjadi pahlawan super di sini, pahlawan hero buat Chris Wu, karena dia juga kayak memberikan berbagai hal yang membuktikan bahwa Do Meiju ini berbohong. Salah satunya adalah tentang rekaman. Rekaman ini berisikan bahwa Do Meiju itu telah berbohong. Dan di sini si Liu Meili ini nggak cuma sendiri, tapi dia itu bersama dengan temannya lagi. Nama temannya yang satu adalah Lian. Jadi Lian dan juga Liu Meili ini itu sudah speak up melalui siaran langsung dan juga mengatakan apa yang terjadi di balik kontroversi tersebut. Aku nggak tahu kenapa Liu Meili tiba-tiba speak up. Padahal awalnya dia juga membantu Do Meiju. Dia juga yang telah menceritakan bahwa Do Meiju ini telah dilecehkan seperti itu. Dan aku nggak tahu kenapa nih orang tiba-tiba kayak gini gitu. Tiba-tiba kayak beralih gitu. Apakah di sini ada pertengkaran? Atau Liu Meili ini merasa nggak dapetin keuntungan yang banyak mungkin? Atau gimana? I don't know sih lebih tepatnya ya. But anyway, kita dapat tahu lah gitu apa yang terjadi di balik hal ini. Ya nggak sih? Dalam siaran langsungnya ada beberapa hal yang telah diungkapkan oleh Lian dan juga Liu Meili. Yang pertama adalah tentang Do Meiju yang katanya sudah menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan untuk nilai kontrak 20 juta yuan. Dan dia nantinya berpura-pura menjadi korban dan juga menjebak Chris Wu untuk kasus pemerkosaan dan juga untuk mendapatkan uang serta ketenaran. Yang kedua, katanya Do Meiju itu juga pinter kok minum alkohol.
Dan dia bahkan katanya nggak pingsan selama pesta malam bersama dengan Chris Wu. Artinya dia itu sadar. Ini berbeda banget dengan apa yang dikatakan pada wawancara yang tadi, yang mana setelah minum 2 gelas itu langsung tepar gitu ya, kan langsung pingsan. Yang kedua, Do Mae-ju juga katanya memalsukan depresinya. Jadi alih-alih pergi ke elektroterapi, Do Mae-ju itu malah pergi ke tempat operasi plastik. Yang ketiga adalah tidak pernah ada korban lain selain Do Mae-ju. Jadi seperti yang telah diungkapkan oleh Do Mae-ju, kan ada banyak korbannya kan, dan dia juga menjadi orang yang speak up untuk korban-korban yang lain gitu. Tapi untuk kata si Liu Mei itu emang gak ada korban guys. Dan yang keempat adalah Do Mae-ju juga katanya langsung memeras dan juga melakukan pemerasan terhadap Chris Wu. Dan mereka juga memberikan buktinya dalam rekaman suara yang telah dibocorkan di Weibo. Dan keesokan harinya Do Mae-ju juga menanggapi tuduhan tersebut, mengakui bahwa itu emang suaranya, tapi audionya telah diedit. Nah, setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh si Do Mae-ju, teman dari Do Mae-ju ini nggak terima. Mereka itu dikatakan pembohong, dikatakan liar, nggak terima. Karena mereka itu bilang kita punya bukti, buktinya kuat loh. Habis itu Lee melakukan siaran langsung lagi, dan dia di sini membuktikan bahwa ini rekaman asli loh. Lihat nih, lihat pakai mata sendiri ya. Ini tuh asli, nggak ada yang diedit-edit. Ini tuh nyata guys, gitu katanya. Dan hal ini juga semakin memanas sebab temannya si Mae-ju kembali merilis rekaman pada tanggal 8 Maret. Dalam rekaman tersebut, Do Mae-ju diduga mengatakan dia hanya menakut-nakuti Chris Wu. Dia menganalisis situasi dan juga menganggap Wu akan bertaruh dengannya jika dia memaksanya ke sudut, dan juga menyimpulkan dia harus mengambil sesuatu yang berguna untuk diri kita sendiri. Karena dia mungkin tidak menang jika dia itu mengekspos Do Mae-ju. Dia juga menyarankan pemirsanya untuk merenungkan apa arti berguna bagi Do Mae-ju dan menyarankan semua orang untuk mendengarkan rekaman pertama lagi. Dia juga menyebutkan audio dari tanggal 12 Juli yang berisikan catatan polisi mengumumkan bahwa Ibu Wu mentransfer 500.000 yuan ke akun Do Mae-ju pada tanggal 11 Juli dikarenakan penipuan. Dan setelah itu Do Mae-ju melakukan live streaming di Douyin dan juga mendesak semua orang untuk tidak percaya pada rumor apapun dan juga menunggu hasilnya keluar nanti. Dia pun berkata orang yang melakukan kesalahan harus menanggung akibatnya. Saya tidak punya alasan untuk memaafkan siapapun. Alright, ada drama baru lagi, entah ini untuk ketenaran, kepopularitasan ataupun panja sosial saja. I don't know apa yang terjadi di balik masalah ini. But anyway, kita juga harap semoga polisi segera memberikan pernyataannya. Yaps, semoga dilakukan penyelidikan lagi terhadap hal yang satu ini. Nah, cinggu sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.